Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak dan Ibu, juga yang ada saudara-saudara kami yang di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita undang Yesus untuk hadir melalui Roh Kudus-Nya. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu. Kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang. Roh-Mu berikanlah segala kesusahan. Tuhan jauhkanlah sabar serta taat. Kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 225 ayat 1, 2, dan 3. Yesus kami turun, firman-Mu yang benar, yang selamatkan manusia dari kematian. Hati terbukalah bagi Juru Selamat. Kau sudah mati tersalib bagi manusia. Keberadaan-Mu kami mau rasakan, serta kemuliaan-Mu jadi kesukaan. Amin. Mari kita berdoa seperti yang ada di buletin kita, doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu.
ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa untuk menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, serta ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 223 ayat 1 dan ayat 2. Pembacaan responsoria bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 hingga ayat 4 dan lanjut nanti ayat 12 hingga ayat 19. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 116 ayat 1 hingga ayat 4 dan lanjut ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya.
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita bersama-sama. Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Pembacaan epistel untuk kita di minggu ini yang tertulis dari 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang aneh, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tibalah bagi kita untuk pembacaan warta jemaat. Yang pertama, minggu depan kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kebaktian evangelisasi kita adakan di rumah kita masing-masing, dan acara ibadah akan kami share ke grup WA sektor masing-masing.
Yang ketiga, bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, persepuluhan maupun ucapan syukur dapat diberikan kepada gereja melalui pengurus sektor. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara kami dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Dan warta yang terakhir, persembahan bunga altar di baitnya yang tulis ini, yaitu diberikan oleh Bapak B. Sinaga, Ibu Borusitorus dari sektor 4. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Sinaga, juga Inam Borusitorus. Kita dengarkan lagu pujian dari Tita Rose Lisa.
Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kepada kami kesehatan, sukacita, semangat, kemampuan menghadapi pergumulan, persoalan dan tantangan. Satu persatu bisa kami hadapi dan kami mampu melaluinya karena pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa sebelum kami menyampaikan permohonan kami di dalam doa. Terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu memohon dan menyampaikan doa-doa kami. Sucikan kami, kuduskan kami. Inilah ya Tuhan Yesus, doa-doa kami yang akan kami sampaikan kepada-Mu pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat keluarga Besidaga Bosporus dari sektor 4 yang menyumbangkan bunga pada hari ini Minggu 29 April 2020. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga mereka, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Dan Tuhan Yesus, serahkan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan anak-anak yang Tuhan Yesus karuniakan menjadi anak yang pintar dan anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus dan masa depan keluarga tersebut. Kami mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Berkati juga pekerjaan keluarga Besidaga dan Inang Bosporus menjadi berkat, dan curahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah kepada mereka. Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat Bapak, Ibu, saudara-saudara kami dan keluarga, anggota Jemaat Bumi Agape Pematang Siantar yang memberikan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan, supaya Tuhan Yesus berkati pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, dan Tuhan Yesus berikan kesehatan dan curahkan berkat-berkat-Mu kepada keluarga tersebut. Kami berdoa yang belum memberikan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan, pada hari-hari yang akan datang mereka terbuka hati untuk memberikan persembahan mereka untuk Tuhan. Kami berdoa pada saat ini buat Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan secara khusus untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Saat ini negara kami mengalami virus corona atau COVID-19. Kami berdoa bahwa virus corona tersebut musnah dari negara kami ini. Di dalam nama Yesus, musnah COVID-19 atau virus corona. Selamatkan ya Tuhan umat-Mu yang ada di negara ini. Lawan kami ya Tuhan Yesus, karena COVID-19 atau virus corona ini. Kami tidak dapat berkumpul beribadah di gereja setiap hari Minggu. Banyak saudara-saudara kami yang di PHK, banyak saudara-saudara kami yang dikeluarkan dari pekerjaan, banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, banyak saudara-saudara kami saat ini menderita tidak mendapat pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau lawat kami ya Tuhan. Hadir Engkau Tuhan di negara kami ini. Musnahkan ya Tuhan virus corona ini Tuhan dari tempat kami
untuk memimpin gereja Metodis semakin maju. Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat anggota jemaat Gereja Agape yang kurang sempurna kesehatannya. Kami berdoa yang dalam keadaan sakit, kami berdoa yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan berikan kepada mereka Tuhan kesehatan yang sempurna, makanan, minuman, obat yang mereka nikmati, memperoleh kesembuhan, sehingga mereka bersyukur mereka sembuh karena Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat anggota jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun bagi mereka. Tuhan berikan kesehatan, apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sudah Tuhan tambahkan umur 1 tahun bagi mereka. Kami berdoa Tuhan pada saat ini buat pekerjaan seluruh anggota jemaat Gereja Agape, supaya Tuhan berkati, sekalipun tidak menghasilkan, tapi kami tetap pasrah kepada Tuhan Yesus. Kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tetap mengharapkan kuasa Tuhan Yesus. Kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus. Layakkan kami Bapa, kuduskan kami Bapa, berkati kami Bapa. Sekalipun mungkin kami mengalami gagal dalam pekerjaan, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, sepertinya yang kami menyatakan apapun yang menimpamu, Tuhan tetap menjaga. Di tengah-tengah virus corona yang terjadi di negara kami ini, banyak hal yang membuat kami sedih, banyak hal yang membuat kami susah, banyak hal yang membuat kami terkadang jatuh. Oleh karena itu lewat pujian yang menyatakan kepada kami, apapun yang menimpamu, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sapaan Tuhan untuk kami lewat pujian itu menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kepada kami semangat. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, hamba-Mu Pendeta J. Panjaitan Emin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu ini. Kami anak-anak-Mu pada saat ini sudah mempersiapkan piring-piring rohani kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dikenyangkan, dipuaskan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa atas pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, PWD, PTGM, sekalipun kami tidak pernah beribadah di gereja ini karena COVID-19, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biar iman kami tidak akan luntur dan tidak akan goyah, tapi biarlah iman kami semakin semangat, semakin menyerahkan diri kami kepada Tuhan, semakin dekat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kaum anak-anak sekolah minggu, PWB, PDW, PTGM, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau memberikan, kami akan memberikan persembahan kami, berkatilah ya Tuhan, supaya kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun demikian keadaan kami di negara kami ini, tapi kami masih bisa bersyukur, kami bisa menikmati udara, Engkau berikan kepada kami napas kehidupan. Oleh karena itu Bapa, sungguh banyak berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini gerakkan hati kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu yang berlimpahan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup doa kami ini, ampuni kami Tuhan Yesus atas kesalahan dosa yang kami lakukan. Sucikan kami Bapa yang di surga. Dengarkan dan jawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dan firman Tuhan yang menjadi pengantar persembahan, yaitu dari Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Persembahan dikumpulkan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 154 ayat 1 dan ayat 2. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Tentaranya dipimpinnya pada kemenangan, sehingga tiap lawan bersujud menyembah. Hai bangkit lagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Amin. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Bapa kami, yang senantiasa menolong memberkati kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Sekalipun banyak kesulitan, kesukaran yang kami alami, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Dan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu boleh kami mengerti dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menaburkan sabda-Mu, Engkau urapi, Engkau kuduskan hamba-Mu.
Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gemi Agape yang saya kasihi. Firman Tuhan pada hari ini di minggu ketiga Paskah sesuai dengan almanak gereja kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya bacakan firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan
apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian perikop firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini di minggu ketiga Paskah. Tema firman Tuhan adalah kehadiran yang meneguhkan. Kehadiran yang meneguhkan. Saudara-saudari yang saya kasihi, khotbah hari ini adalah lanjutan khotbah minggu yang lalu. Masih segar dalam ingatan kita, khotbah minggu yang lalu berbicara mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pada waktu itu berkumpul dalam suatu ruangan yang pintu-pintunya terkunci. Demikian firman Tuhan pada hari ini juga berbicara mengenai Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang bernama Kleopas dan Simon. Bapak, Ibu yang saya kasihi, sebagaimana dalam khotbah yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa ada dinamika iman. Ada dinamika iman yang dialami oleh para murid setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dinamika iman tersebut yaitu dari takut menjadi berani. Dari tidak percaya menjadi percaya. Thomas yang tidak percaya menjadi Thomas yang sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demikian halnya pada perikop firman Tuhan hari ini di minggu ketiga Paskah, ada dinamika iman yang dialami oleh kedua murid. Dikatakan kepada kita pada ayat 13, pada ayat 13 dikatakan kepada kita, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saudara-saudari yang saya kasihi, penulis kitab Injil Lukas tidak memberitahukan kepada kita mengapa kedua murid tersebut pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mengapa mereka meninggalkan Yerusalem? Mengapa mereka meninggalkan komunitas para murid? Penulis kitab Injil Lukas tidak menjelaskan kepada kita. Mengapa mereka meninggalkan Yerusalem? Sama halnya dengan Thomas, Bapak Ibu. Pada waktu itu juga meninggalkan Yerusalem, meninggalkan komunitas para murid. Mengapa mereka meninggalkan Yerusalem? Mereka meninggalkan Yerusalem oleh karena kesedihan, duka yang begitu mendalam. Dan mereka kecewa berat oleh karena Yesus mati disalibkan. Seandainya kita memposisikan diri kita sebagai murid-murid Yesus pada waktu itu, tentu kita juga kecewa berat. Kita meninggalkan persekutuan karena kita kecewa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam perikop firman Tuhan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dikatakan kepada kita, ketika kedua murid sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus, dan mereka sedang mempercakapkan tentang segala sesuatu yang telah terjadi mengenai Yesus yang telah mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Dan pada ayat 16 dikatakan kepada kita, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus yang mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka.
Saudara-saudari yang saya kasih, apakah sesuatu tersebut yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus? Sesuatu yang menghalangi mata mereka yaitu kesedihan mereka. Duka cita mereka yang begitu mendalam, yang membuat mata mereka tidak dapat mengenali Yesus. Sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena. Bapak Ibu yang saya kasih, khotbah 2 minggu yang lalu, khotbah Paskah, kita masih ingat ketika Maria Magdalena pergi ke kubur untuk meminyaki jenazah Yesus. Sampai di kubur dia tidak melihat jenazah Yesus. Maria Magdalena semakin larut dalam kesedihan. Lalu Yesus datang kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena melihat Yesus, tetapi Maria tidak mengenal Yesus. Ia menyangka Yesus adalah penjaga taman. Mengapa Maria tidak mengenal Yesus yang hadir pada waktu itu? Jawabnya, oleh karena kesedihan, duka cita yang begitu mendalam. Demikian halnya kedua murid yang sedang menuju kampung Emmaus. Mereka tidak mengenali Yesus oleh karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu kesedihan mereka. Duka mereka yang begitu mendalam sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Yang berikut Bapak Ibu yang saya kasih, sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus, yaitu kekecewaan mereka kepada Yesus yang mati disalibkan. Hal ini jelas dikatakan pada ayat 21. Pada ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yesus mereka harapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi justru hidupnya berakhir di kayu salib. Kekecewaan tersebut membuat mereka tidak mengenali Yesus yang hadir berdiri di hadapan mereka. Jadi jelas bagi kita apakah penyebab mata mereka tidak dapat mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Apa penyebabnya? Pertama, kesedihan, duka cita yang begitu mendalam. Dan yang kedua, kekecewaan. Mereka kecewa berat. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada ayat 17 sampai 27 kita melihat Yesus yang hadir menampakkan diri kepada mereka. Yesus datang dan menyapa mereka ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Yesus berkata kepada mereka, apa yang sedang kamu bicarakan? Seorang dari antara mereka bernama Kleopas mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini? Yesus mengatakan, apakah itu? Apa yang sedang terjadi? Lalu mereka mengatakan, Yesus orang Nazaret, seorang nabi yang berkuasa, yang mengajar dengan otoritas Allah. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu sangat mengharapkan dia sebagai pembebas umat Israel dari penjajahan Romawi, tetapi dia dihukum mati. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami, pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus, jenazah Yesus. Tetapi mereka tidak melihat jenazah Yesus. Lalu kaum perempuan menceritakan kepada kami
bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Dan beberapa di antara kami pergi ke kubur dan melihat apa yang dikatakan oleh kaum perempuan benar, bahwa Yesus sudah tidak ada lagi. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid tersebut pada ayat 25 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan kita melihat Bapak Ibu yang saya kasihi, pada ayat 29 sampai 31 dikatakan kepada kita kedua murid tersebut mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Karena hari telah menjelang malam dan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, melalui perikop firman Tuhan pada hari ini di minggu ketiga Paskah, ada dua pokok pikiran yang patut kita renungkan. Pertama, kita melihat kehadiran Yesus meneguhkan iman para murid. Kehadiran Yesus meneguhkan iman para murid pada waktu itu. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh kedua muridnya yang sedang dalam kesedihan dan kecewa berat. Itu sebabnya Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka. Dan kita melihat kehadiran Yesus membuka segala sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu kesedihan, duka mereka yang begitu mendalam. Kesedihan itu dengan kehadiran Yesus itu dilenyapkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Yesus. Ada banyak hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk tidak mengenal Yesus. Ketakutan kita secara berlebihan, Bapak Ibu yang saya kasih. Kecemasan kita secara berlebihan menjadi penghalang bagi kita untuk tidak percaya kepada Yesus. Sebagaimana pada khotbah yang saya sampaikan minggu lalu, saya mengatakan, jangan biarkan ketakutan kita saat ini, kecemasan kita mengalahkan sukacita, damai, sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Sekalipun situasi kita saat ini sangat sulit, tetapi sukacita dan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita harus mengalahkan segala ketakutan, kecemasan kita saat ini. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu yang saya kasihi, apapun yang sedang kita alami saat ini, bagaimanapun kondisi yang sedang kita alami, jangan biarkan situasi yang sedang kita alami semakin membuat kita lemah, putus asa. Kuasa kebangkitan Kristus harus mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana caranya agar kita dapat mengalahkan segala penghalang bagi kita untuk mengenal kuasa Yesus? Bagaimana? Kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Percaya
bahwa Yesus adalah sumber segala berkat dan pertolongan. Percaya kepada Yesus sumber segala sukacita. Percaya kepada Yesus sumber segala kekuatan dan penghiburan bagi kita. Ini harus kita aminkan Bapak Ibu yang saya kasih. Dalam situasi yang begitu sulit yang sedang kita alami, kita harus percaya bahwa Yesus adalah sumber segala pertolongan, sumber segala sukacita, sumber segala kekuatan dan penghiburan bagi kita. Yang berikut Bapak Ibu yang saya kasih, pokok pikiran kedua yang patut kita renungkan. Pada ayat 30 dikatakan kepada kita, mari kita perhatikan ayat 30, dikatakan kepada kita pada ayat 30, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kita melihat Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dilakukan Yesus kepada kedua murid tersebut di kemudian hari menjadi model persekutuan bagi murid-muridnya dan orang-orang percaya. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Pada Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dikatakan kepada kita, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita melihat para murid, jemaat mula-mula senantiasa memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dengan gembira dan tulus hati mereka memecahkan roti secara bergilir di rumah mereka masing-masing. Ada persekutuan yang erat dalam kehidupan jemaat mula-mula. Demikian halnya kita Bapak Ibu yang saya kasih. Sungguh ironis apabila persekutuan kita kepada Allah menjadi terhalang oleh karena bencana COVID-19 yang sedang menimpa negeri kita saat ini. Sungguh ironis apabila persekutuan kita menjadi terhalang oleh karena bencana COVID-19. Bapak Ibu yang saya kasih, ada beberapa jemaat kita yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, rupanya video streaming yang kita lakukan ada gunanya bagi tetangga kami. Ada beberapa tetangga kami tidak melakukan ibadah oleh karena bencana COVID-19. Tetapi karena kita ada video streaming, lalu saya memanggil mereka, mari bersama dengan kami beribadah. Kami ada video streaming. Lalu mereka ikut bersama dengan kami beribadah. Yang mau saya katakan Bapak Ibu yang saya kasih, jangan oleh karena COVID-19 ibadah ditiadakan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita oleh karena COVID-19. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita oleh karena berbagai masalah yang kita hadapi. Kita harus belajar dari jemaat mula-mula yang tetap memelihara persekutuan. Mereka senantiasa memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Rumah mereka optimalkan fungsinya. Rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal beristirahat, tetapi rumah juga mereka jadikan sebagai tempat untuk beribadah bersekutu dengan Allah. Dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini, ibadah di rumah tidak mengurangi makna untuk memuji Allah. Tidak mengurangi makna
untuk memuji Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada beberapa jemaat yang sudah kami kunjungi. Mereka menangis, mengatakan kepada kami, Pak Pendeta, kami sudah rindu datang beribadah ke gereja. Sampai kapan? Sampai kapan Pak Pendeta kita terus beribadah di rumah? Bapak Ibu yang saya kasih, saya bisa memahami bagaimana pergumulan kita saat ini. Kita harus bersabar dan tegar menjalani situasi yang sangat sulit yang sedang kita alami. Kita percaya situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Seperti nyanyian kita yang sudah sering kita nyanyikan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, situasi dan kondisi saat ini itu Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Kita percaya badai COVID-19 akan berlalu. Saya akhiri khotbah untuk kita di minggu ketiga Paskah hari ini dengan satu cerita. Ada seorang ibu, seorang janda, kehilangan anak satu-satu, anak sematawayang. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu yang saya kasihi betapa pedihnya hati si ibu yang ditinggalkan oleh anak sematawayang. Ibu tersebut tidak dapat menerima kenyataan mengapa hal itu terjadi kepadanya. Dia merasakan anggur kehidupannya yang paling pahit dari semua orang. Lalu ia pergi kepada seorang guru yang bijaksana. Sang guru yang bijaksana mengatakan kepada ibu tersebut, aku bisa mengembalikan anakmu itu kepadamu, tetapi dengan satu syarat. Pulanglah dan engkau harus kembali ke sini dengan membawa segenggam biji ketumbar. Dan biji ketumbar itu harus berasal dari keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah pergumulan yang berat. Lalu ibu tersebut dia pulang. Dalam hatinya dia berkata, syarat itu gampang, bisa aku penuhi. Ketika dia kembali, dia melihat ada pohon ketumbar di depan sebuah rumah. Lalu dia mengetuk pintu. Keluarlah seorang nenek yang bertubuh kurus, yang mengidap penyakit kronis. Lalu si ibu janda ini mengatakan, nenek, apakah bisa aku meminta biji ketumbarmu? Silahkan. Lalu ibu ini mengatakan, apakah nenek punya masalah yang begitu berat? Lalu si nenek ini mengatakan, pergumulanku sangat berat. Dan yang membuat aku susah, pergumulanku yang paling berat adalah beberapa hari yang lalu. Suamiku dan kedua anakku mengalami kecelakaan. Mereka meninggalkan aku. Lalu si ibu ini menangis dan dia menghibur nenek tersebut. Lalu dia permisi, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu si ibu ini, si janda ini melihat ada pohon ketumbar di depan sebuah rumah. Dalam hatinya dia berkata, ini pasti yang punya rumah ini tidak memiliki masalah pergumulan. Lalu dia ketuk rumah tersebut dan keluarlah seorang bapak yang sudah sangat tua.
Ternyata bapak ini juga memiliki masalah yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat. Lalu si janda ini melanjutkan perjalanannya dari rumah ke rumah. Dan sampai pada malam hari, dia tidak mendapatkan biji ketumbar dari keluarga yang tidak memiliki masalah. Lalu dia merenungkan kesusahan dan pergumulan berat yang dialami setiap keluarga yang dia jumpai. Dia berkata dalam hatinya, ternyata di dunia ini bukan aku yang paling malang. Bukan anggur kehidupanku yang paling pahit. Rupanya masih banyak orang yang mengalami penderitaan. Si nenek ini, si ibu ini, dia menjadi terhibur. Bapak ibu yang saya kasih, yang mau saya katakan dari cerita tersebut, semuanya, apalagi dalam situasi sekarang ini, dunia sedang menghadapi bencana COVID-19. Semuanya kita menderita, Bapak Ibu yang saya kasih. Melalui khotbah di minggu ketiga Paskah hari ini, biarlah iman kita semakin diteguhkan. Kita tetap bersabar dan tegar menjalani situasi yang sangat sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan sapaan-Mu yang disampaikan oleh hamba, yang mengingatkan kami kembali agar kami tetap bersabar dan tegar menjalani situasi yang sangat sulit yang kami alami saat ini. Dan kami rindu Bapa di surga, kuasa kebangkitan Kristus tetap menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki kekuatan, pengharapan dalam menjalani hari-hari kami. Sempurnakan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba, meteraikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 150 ayat 1, 2, dan 3. Jiwaku teduh
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan. Amin. Doxology. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menolong memberkati kamu sekalian pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami persilakan duduk. Shalom bagi kita semuanya.